من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ini untuk kita duduk bersama melanjutkan kembali pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas bab yang kedua dari kitab ini, yaitu bab yang berjudul Man haqqaqat tauhidah dakhalal jannata bighairi hisabin wala azab, yaitu bab tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sesungguhnya maka dia dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan sudah dibawakan dalil-dalil yang disertakan oleh beliau di dalam bab ini. Maka yang tersisa bagi kita adalah masail, yaitu permasalahan-permasalahan atau kandungan-kandungan dalam bab yang kedua ini, atau lebih ringkasnya fawaid, faedah-faedah yang bisa kita petik dari bab yang kedua ini. Al-ula, faedah yang pertama adalah ma'rifatu maratibi atau ma'rifatu maratiban nasi fit tauhid. Di dalam bab ini ada pengetahuan tentang jenjang-jenjang manusia dalam masalah tauhid. Ada pengetahuan tentang jenjang-jenjang manusia dalam masalah tauhid, di mana di dalam hadis yang terakhir kita baca, Nabi SAW mengatakan, yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berarti di sana ada yang masuk surga dengan hisab dan azab. Maka tentu levelnya berbeda. Maka di sini menunjukkan bahwa manusia itu meskipun sama-sama bertauhid, namun jenjang mereka berbeda-beda. Ada yang kurang tauhidnya, ada yang sempurna tauhidnya, ada yang tengah-tengah tauhidnya. Ya. Kemudian ats-tsaniyah, faedah yang kedua dari bab ini, makna tahqiqihi. Dari bab ini kita mengambil pelajaran tentang apa yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid. Karena judul bab ini adalah Man haqqaqat tauhid, yaitu siapa yang merealisasikan tauhid. Maka makna dari merealisasikan tauhid adalah takhlisuhu minasyirk, memurnikan, membersihkan tauhid itu dari kesyirikan. Itu maknanya merealisasikan tauhid, membersihkannya dari segala macam kesyirikan. Kemudian yang ketiga,
pelajaran yang kita ambil adalah fana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Dalam bab yang kedua ini ada pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu di surah An-Nahl ayat 120 yang sudah kita baca. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, yaitu imam, qanitan, yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanifan, yang condong ke arah tauhid, yang condong dari kesyirikan. Berarti mendekat ke tauhid dan jauh dari kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan juga pujian Allah kepada orang-orang yang meniti jejaknya Nabi Ibrahim, yaitu dengan dia menjadi orang yang berpegang dengan tauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang keempat, pelajaran dari bab ini adalah thana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirk. Pelajaran yang keempat dari bab ini adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada para wali-walinya. Kepada para wali-walinya. Kenapa mereka dipuji? Karena mereka selamat dari kesyirikan. Ya, para wali-wali Allah, mereka dipuji oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-57 sampai 61. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal ladina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Penekanannya ada pada ayat walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Bahwasanya wali-wali Allah itu cirinya adalah mereka tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Ya, itu pujian Allah kepada para wali-walinya. Jadi kalau ada wali Allah yang dikenal oleh manusia, mereka orang ini disebut sebagai wali Allah, tapi kerjaannya syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerjaannya menyekutukan Allah, kerjaannya ngalap-ngalap berkah di kuburan, atau dia ini dukun tapi sama orang-orang disebut sebagai wali, ya, disebut-sebut sebagai wali Allah. Maka yang seperti ini tidak dikatakan waliullah. Karena Allah menyebutkan bahwa walinya itu adalah la yusyrikun, yaitu yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kelima, kata beliau, di antara pelajaran dari ayat ini adalah kaunu tarkir ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid. Pelajaran yang kelima adalah meninggalkan ruqyah dan pengobatan kai itu termasuk di antara merealisasikan tauhid. Ya, meninggalkan ruqyah maksudnya adalah minta diruqyah. Seorang ketika dia minta diruqyah atau seorang ketika dia meninggalkan minta diruqyah dan dia meninggalkan pengobatan dengan kai, yaitu dengan besi yang dipanaskan, itu termasuk di antara merealisasikan tauhid. Yang keenam, pelajaran yang keenam, kaunul jami' litilkal khisal huwa tawakkul. Nabi SAW menyebutkan di antara ciri orang-orang yang masuk surga, 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka yang tidak minta diruqyah,
mereka yang tidak melakukan pengobatan dengan kai, besi yang dipanaskan, dan mereka yang tidak melakukan tatoyur, anggapan-anggapan sial. Maka kesimpulan dari tiga hal ini yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu karena tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditekankan itu yang terakhir itu. Kemudian yang ketujuh, pelajaran dari hadis ini, pelajaran dari bab ini adalah umku ilmi sahabah lima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Dalam bab ini menunjukkan tentang dalamnya keilmuan para sahabat. Karena para sahabat menyadari, mengetahui bahwa 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka itu mendapatkan keistimewaan demikian karena amalan yang mereka kerjakan. Ya, para sahabat ketika disebutkan oleh Nabi ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, maka mereka saling berbincang-bincang tentang siapa 70.000 ini. Di antara mereka mengatakan, la'allahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya mereka tahu bahwasanya mendapatkan predikat 70.000 tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu hanya diraih dengan amal-amal. Hanya diraih dengan amalan-amalan. Nah, ini menunjukkan kejelian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedelapan, hirsuhum alal khair. Dalam bab ini ada pelajaran tentang bagaimana semangatnya para sahabat untuk menggapai kebaikan-kebaikan. Ya, dari mana ini? Yaitu ketika Nabi mengabarkan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, masing-masing di antara para sahabat ingin untuk menjadi bagian dari 70.000 itu. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya tidak ada satupun kebaikan, kalau memang itu kebaikan, para sahabat luput tidak mengerjakannya. Itu mustahil. Ketika ada pintu kebaikan, maka para sahabat pasti bersegera untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka kalau para sahabat tidak mengerjakan kebaikan tersebut, maka berarti para sahabat tahu bahwa itu bukan pintu kebaikan. Maka dari sini salah satu dalil bantahan kepada orang-orang yang mengadakan bid'ah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khair, itu adalah perkara yang baik, maka berarti tentu para sahabat yang sudah lebih dahulu mengerjakannya. Kenapa para sahabat kok melewatkan? Padahal mereka ini punya semangat yang luar biasa untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik. Kenapa kok mereka kelewatan? Kok gak kepikiran mereka untuk mengadakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka itu menunjukkan bahwa perkara tersebut memang bukan bagian daripada agama, alias bid'ah di dalam agama. Makanya para sahabat meninggalkan itu semua. Para tabi'in meninggalkan itu semua. Para tabi'ut tabi'in meninggalkan itu semua. Dan yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW terjadi pada abad keempat Hijriah, yaitu diadakan pertama kali oleh orang-orang Ubaidiyun atau yang dikenal dengan Daulah Fatimiyah. Orang-orang Syiah yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW. Adapun sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti mereka setelahnya, tidak dinukil sedikit pun mereka mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kepikiran saja enggak. Ya, maka itu menunjukkan bahwa itu perkara bid'ah di dalam agama. Muncul pertanyaan, kenapa para sahabat kok meninggalkan perkara-perkara seperti berdakwah dengan mikrofon? Seandainya berdakwah dengan mikrofon itu baik, maka tentu yang pertama kali melakukan siapa?
Sahabat. Kenapa dahulu para sahabat mereka naik hajinya pakai onta? Seandainya haji naik pesawat itu baik, maka tentu pertama kali yang dilakukan itu pertama kali oleh siapa? Sahabat. Maka jawabannya adalah dari sisi sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Sunnah tarkiyah adalah sunnah dengan cara meninggalkan sesuatu. Jadi jangan dianggap mengikuti sunnah itu adalah ketika kita mengerjakan sesuatu. Ya, ada sunnah yang modelnya fi'liyah, yaitu kita dituntut untuk mengerjakan sesuatu sehingga kita dikatakan mencocoki sunnah. Tapi ada sunnah yang sifatnya itu adalah meninggalkan sesuatu, yaitu meninggalkan sesuatu yang Nabi SAW punya motivasi untuk mengerjakannya dan tidak ada penghalang yang menghalanginya. Ditinggalkan sama Nabi. Maka ketika kita meninggalkannya, maka berarti kita dikatakan mengikuti sunnah. Contoh, tadi peringatan hari lahirnya Nabi SAW. Apa motivasinya orang-orang yang mengerjakan peringatan Maulid Nabi? Motivasi mereka adalah karena cinta kepada Nabi SAW. Atau motivasi mereka adalah untuk mendapatkan syafaat atau untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin orang merayakan memperingati Maulid Nabi itu tidak mengharapkan ini semua, itu mustahil. Kalau ada yang ngeles mengatakan Maulid itu cuma sarana, bukan ibadah, maka ini dusta. Tanya kepada mereka, kalian menganggap Maulid ini apakah yang mengerjakannya mendapatkan pahala di sisi Allah? Pasti jawabannya apa? Gede pahalanya. Maka itu sudah dikatakan apa? Ibadah. Kau mengharapkan sesuatu dari perbuatanmu itu sudah dikatakan sebagai bentuk ibadah. Baik. Maka motivasi ini ada nggak di zaman Nabi SAW? Nabi pengen nggak umatnya itu mendapatkan pahala dari Allah? Pengen. Para sahabat sangat cinta kepada Nabi. Para sahabat sangat ingin mendapatkan syafaat. Para sahabat ingin mendapatkan pahala dari Allah. Motivasinya ada, dorongannya ada. Kemudian yang kedua, tidak ada penghalang. Apa yang menghalangi para sahabat untuk mengerjakan Maulid? Apa kira-kira? Tidak ada penghalangnya. Ya, maka berarti ketika kita meninggalkannya juga itu dikatakan mengikuti sunnah. Tapi ketika kita mengerjakannya, maka berarti kita dianggap melakukan apa? Bid'ah. Nah, adapun ceramah pakai mikrofon, naik haji pakai pesawat, ya, dan perkara-perkara yang lain, maka timbang dengan dua hal tadi. Apa motivasi? Ada nggak motivasinya di zaman Nabi dan para sahabat? Nabi pengen nggak suaranya itu lantang? Pengen. Sampai-sampai Nabi itu kalau berkhutbah, dalam riwayat Jabir bin Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainah wa ala sautuhu. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi itu kalau berkhutbah matanya sampai memerah dan meninggi suaranya, washtadda ghadabuhu, dan bertambah kemarahannya, ka'annahu mundhiru jaish, seperti seorang panglima yang sedang memperingatkan prajurit-prajuritnya. Berarti dengan suara apa? Dengan suara tinggi supaya kedengaran semuanya. Maka motivasinya ada, pakai mikrofon. Kemudian yang kedua, apa yang menghalangi Nabi dan para sahabat pakai mikrofon? Barangnya gak ono. Kan gitu kan? Apa yang menghalangi Nabi naik pesawat? Barangnya gak ono. Maka berarti ketika kita mengerjakannya di zaman sekarang, bid'ah atau tidak? Tidak. Maka tidak dikatakan bid'ah. Tapi ini dua rumus yang penting dikenal dengan istilah oleh para ulama, sunnah tarkiyah. Ya, sunnah tarkiyah. Kemudian yang ke-9, fadilatu hadhil ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Keutamaan umat Islam
baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas. Ya, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas. Dari sisi kuantitas itu jelas. Di hadis yang terakhir kita baca, Nabi SAW melihat sekelompok umat yang banyak sekali. Sawadun azim. Ya, manusia yang banyak sekali. Dan itu adalah umat Nabi Muhammad yang lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Karena disebutkan sebelumnya adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka dari sisi kuantitas jumlah itu umat Nabi SAW yang terbanyak. Kemudian yang kedua, dari sisi kualitasnya itu juga lebih afdol daripada umat-umat yang lain. Karena di antara umat Nabi Muhammad SAW ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, itu secara kualitas tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi yang lainnya. Hanya umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-10, fadilatu ashabi Musa, keutamaan pengikut-pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena disebutkan di hadis yang terakhir bahwa umatnya Nabi Musa itu disebutkan oleh Nabi sawadun azim. Ya, kelompok yang banyak, yang besar, jumlah yang besar. Tapi wallahu a'lam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih cocok kalau poin yang ke-10 ini diungkapkan dengan istilah kathratu atba'i Musa. Banyaknya pengikut Nabi Musa alaihi salam. Karena kalau disebutkan keutamaan pengikutnya Nabi Musa, ini seakan-akan menandingi poin sebelumnya. Poin sebelumnya menyebutkan keutamaan siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa, mana yang lebih afdol? Umat Nabi Muhammad SAW. Maka wallahu a'lam, kata Syekh Utsaimin, lebih pas kalau poin yang ke-10 ini diungkapkan dengan kathratu atba'i Musa. Banyaknya pengikut Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang ke-11, ardul umam alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang ke-11 yaitu ditampakkannya umat-umat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi ketika di hadis yang terakhir kita baca, ditampakkan kepada beliau umat-umat lain selain umatnya beliau. Ditampakkan umatnya Nabi Musa, ditampakkan umatnya Nabi Fulan, dan Nabi Fulan. Maka apa tujuannya? Ada dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah tasliyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira, senang. Karena ngelihat umatnya itu apa? Banyak. Ya, untuk menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di hadis tadi, Nabi ketika melihat umat-umat yang banyak itu, Nabi melihat ada seorang Nabi yang pengikutnya cuma segelintir orang. Ada Nabi yang pengikutnya cuma 2 orang atau 3 orang. Ada seorang Nabi yang pengikutnya cuma 1 orang. Dan ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Maka ketika Nabi ditampakkan umat-umat seperti itu dan umatnya Nabi banyak, maka ini adalah kegembiraan bagi Nabi SAW. Kemudian faedah yang kedua, ditampakkannya umat-umat kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk menunjukkan kemuliaan beliau. Untuk menunjukkan kemuliaan beliau di antara semua nabi-nabi yang ada. Bahwasanya di antara semua nabi-nabi yang ada, Nabi Muhammad SAW yang paling mulia di antara mereka. Ya, itu tujuannya kenapa Allah tunjukkan, Allah tampakkan umat-umat kepada Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang ke-12, anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyyiha. Pelajaran yang ke-12 adalah setiap umat akan dibangkitkan
bersama nabinya masing-masing. Ya, setiap umat akan dibangkitkan di hari kiamat bersama nabinya masing-masing. Karena di dalam hadis tadi Nabi menyebutkan tentang ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan wa ra'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya 3 sampai 9 orang. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya 2 orang atau 1 orang. Dan aku melihat seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Maka setiap nabi akan dibangkitkan bersama umatnya masing-masing. Ini juga sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-28. Allah mengatakan wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Baik, kemudian yang ke-13, pelajaran yang ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya. Dari bab ini ada pelajaran, yaitu tentang sedikitnya orang yang mengistijabah, orang yang menyambut dakwahnya para nabi. Karena kalau kita ngelihat di hadis sebelumnya, hadis yang terakhir, Nabi menyebutkan ada yang seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, 2 orang, pengikutnya cuma sekian orang. Ini menunjukkan bahwa yang menyambut dakwahnya Nabi menyambut dakwahnya para nabi dan rasul itu sedikit atau banyak? Sedikit. Dan itu banyak Allah firmankan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti Nabi Nuh alaihi salam, Allah kisahkan di dalam surah Hud. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kata Allah, wahai Nuh, ketika datang perkara kami, yaitu banjir, dan ketika tungku-tungku itu mengeluarkan air, maka bawalah masing-masing 1 pasang, dan bawa juga keluargamu dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Ya, ini menunjukkan setiap nabi yang diutus maka pengikutnya itu minoritas, sedikit. Ustadz, bagaimana dengan umat Islam sekarang? Umat Islam ini kan sekarang mayoritas di antara semua manusia. Ya, padahal unda-undi antara umat Islam dengan Nasoro. Nah, kalau populasi dunia ini unda-undi antara umat Islam dengan Nasoro. Taib, katakanlah tanazzulan umat Islam menjadi umat mayoritas di atas muka bumi ini, umat terbesar di atas muka bumi. Apakah dikatakan pengikut Nabi itu menjadi mayoritas? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena umat Islam banyak, akan tetapi kebanyakan di antara mereka berpegang dengan sunnah atau meninggalkan sunnah? Meninggalkan sunnah. Ya, maka pengikut Nabi yang hakiki, pengikut Nabi yang asli itu sedikit, meskipun umat Islamnya mayoritas. Ya, ini sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi dalam keadaan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ya, ini orang-orang yang sedikit, minoritas. Ya, semoga kita termasuk di antaranya. Kemudian yang ke-14, anna man lam yujibhu ahadun ya'tihi wahdah. Yaitu kalau ada seorang nabi yang tidak ada satupun manusia yang istijabah, tidak ada satupun manusia yang beriman kepadanya, maka dia, nabi ini, di hari kiamat akan datang dalam keadaan sendirian. Ya, dia akan datang dalam keadaan sendirian kalau dia tidak memiliki pengikut.
Apakah ini dikatakan nabi yang gagal? Mosok berdakwah nggak duwe pengikut belas? Apakah dikatakan itu nabi yang gagal? Terus dia mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala karena gagal mengislamkan kaumnya, gagal membuat kaumnya beriman. Diseneni gak ambil Allah? Iya, diseneni. Kok sangar ngono? Ini nabi sukses atau nabi gagal? Kok ragu antum jamaah? Nabi yang nggak punya pengikut ini, yang dikisahkan oleh Nabi SAW, satu pun tidak ada yang beriman kepadanya. Jadi kaumnya itu semua sepakat untuk kufur kepada dia. Apakah nabi yang dimaksud ini, meskipun tidak disebut namanya siapa, wallahu a'lam, apakah nabi ini nabi yang sukses atau nabi yang gagal? Sukses, nggak usah ragu. Kesuksesan tidak diukur dari banyaknya followers. Ingat, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Demikian juga seorang dai, seorang ustadz, itu tidak diukur dia sukses dalam berdakwah, diukur dari jumlah pengikutnya, jumlah followersnya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kesuksesan seorang dai itu diukur dari konten dakwahnya. Apakah dia berdakwah di atas ilmu? Apakah muatan dakwahnya sesuai dengan Allah yang Allah firmankan, sesuai metodenya dengan apa yang digunakan Nabi SAW dalam berdakwah, yaitu menitik beratkan pada apa? Tauhid, menitik beratkan kepada akidah. Ya, atau dakwahnya cuma sekedar cekakaan, hahaha, banyol, yang penting lucu. Ya, pengikutnya banyak. Ya, karena orang-orang butuh hiburan. Sampai naudzubillah muncul istilah di zaman sekarang, ustadz-ustadz yang lucu ini dikatakan stand up komedi syariah. Soalnya jamaah, ada ustadz-ustadz yang suka banyol itu disebut oleh followersnya sebagai ini stand up komedi syariah. Ya, karena yang banyol itu adalah seorang ustadz tokoh agama, naudzubillah. Ya, tidak ada banyol-banyolan di dalam berdakwah. Ya, konten dakwah yang utama adalah ilmu. Ya, adapun candaan itu hanya sebatas selingan saja, bukan muatan utama dari sebuah dakwah seseorang. Kemudian yang ke-15, tamratu hadzal ilm wa huwa adamul ightirar bil kathrati wa adamiz zuhdi fil qillah. Ya, dari kisah yang kita sampaikan kemarin, bahwasanya seorang hendaklah tidak tertipu, terlena dengan banyaknya pengikut, dan jangan pula dia sedih, jangan pula dia putus asa dengan sedikitnya pengikut. Ya, ini bukan cuma bagi seorang ustadz saja ya, tapi juga bagi antum. Antum juga berdakwah kepada keluarga antum, kepada teman-teman antum, ya, kepada orang-orang terdekat. Ketika antum tidak direspon sama mereka, tidak menerima dakwah antum, maka seharusnya antum tidak bersedih. Sepanjang antum sudah menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, maka antum sudah dikatakan dai yang sukses. Antum dikatakan berdakwah dengan benar, meskipun tidak ada yang menyambut dakwah antum. Sebaliknya, ketika banyak orang-orang yang mengikuti dakwah antum, banyak orang-orang yang respect sama dakwah antum, maka jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti dakwah antum. Ya, tidak tertipu dengan banyaknya jumlah. Kemudian yang ke-16, ar-rukhsatu fir ruqyah minal aini wal humah, yaitu keringanan, rukhsah, bolehnya meruqyah untuk penyakit ain dan juga untuk penyakit apa? Disengat kalajengking. Disengat hewan berbisa itu apa? Nek ngarani demam. Demam.
Ya wis itulah keracunan atau apalah. Ya bolehnya meruqyah dengan atau bolehnya meruqyah dalam penyakit atau bolehnya meruqyah ketika terkena ain atau terkena sengatan hewan berbisa. Kemudian yang ke-17, umku ilmi salafi liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kadza wa kadza fa'alima anna al-hadits al-awwal la yukhalifu ats-tsani. Pelajaran yang ke-17 yaitu dalamnya ilmu para salaf. Ya, dalamnya ilmu para salaf. Ini diambil dari ucapan seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala. Ya, Sa'id ibn Jubair ketika mendengar ucapannya Husain, ya, dia mengatakan qad ahsana man intaha ila masami'. Sungguh telah berbuat baik seseorang yang mengamalkan apa yang ia dengar. Walakin akan tetapi aku mendengar hadis yang lain. Ya, di sini menunjukkan bahwa hadis yang pertama tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Karena hadis yang pertama adalah berkaitan dengan ruqyah, sedangkan hadis yang kedua berkaitan dengan minta diruqyah. Ini yang masih ingat ya, hadis yang terakhir kita baca, kita nggak ngulang lagi karena dowo, panjang hadisnya. Di sini ada tingkatan-tingkatan, kata beliau. Orang yang diruqyah itu ada 3 tingkatannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, an yatluba man yarqihi wa hadza qad fatahul kamal. Yaitu seseorang minta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Maka yang seperti ini dia kehilangan kesempurnaan tawakal kepada Allah. Seseorang minta diruqyah, minta tolong, fulan, ruqyahan aku po. Ya, minta diruqyah. Maka yang seperti ini bukan perkara yang terus menyebabkan dia kafir, enggak, tapi menghilangkan kesempurnaan tauhidnya. Kenapa? Karena dia nanti akan bergantung tawakalnya itu kepada orang yang meruqyah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa menyebabkan kesempurnaan tauhidnya jadi berkurang. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, alla yamna man yarqihi wa hadza lam yafuthul kamal li'annahu lam yastaqriq wa lam yatlub. Lam yastarqi wa lam yatlub. Yang kedua, dia tidak melarang ada orang yang menawarkan ruqyah kepadanya. Ya, dia tidak melarang orang meruqyah dirinya. Maka yang seperti ini tidak menghilangkan kesempurnaan tauhidnya. Karena orang tersebut tidak minta diruqyah. Adapun yang ketiga, itu kebalikan dari yang kedua, yaitu seseorang melarang orang lain untuk meruqyah dirinya. Maka yang seperti ini itu menyelisihi sunnah. Karena Nabi SAW tidak melarang ketika ada Aisyah radhiyallahu anha menawarkan untuk meruqyah Nabi SAW, Nabi persilahkan. Demikian juga para sahabat Nabi SAW juga saling meruqyah satu dengan yang lain. Misalnya ada orang, tak delok-delok, kamu ini sakit, sini, duduk sini, aku ruqyah. Dia bacakan Al-Fatihah, dia bacakan ayat kursi, dia bacakan Al-Ikhlas dan yang semisal dengannya. Terus kemudian orang ini mengatakan, enggak, jangan, saya nggak mau diruqyah, karena ruqyah itu nanti bisa menyebabkan kesempurnaan tauhid menjadi hilang katanya. Maka ini keliru. Yang menyebabkan kesempurnaan tauhid menjadi hilang adalah ketika minta diruqyah. Ya, itu pun juga khilaf di antara para ulama. Ya, itu pun juga khilaf di antara para ulama. Karena ada yang mengartikan minta diruqyah itu artinya adalah minta diruqyah dengan ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang syirik. Adapun kalau ruqyah yang syar'iyah, meskipun dia yang memintanya, maka ini mubah, boleh.
Karena termasuk di antara pengobatan-pengobatan di dalam agama ini yang diperbolehkan dengan ruqyah. Ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Kemudian pelajaran yang ke-18. Bu'dus salaf min madhil insan bima laisa fihi. Jauhnya para salaf dari sikap mencari pujian kepada manusia pada perkara-perkara yang mereka tidak melakukannya. Artinya para salaf sangat jauh dari kalau bahasa kita golek rai, mencari muka, mencari pujian. Ya, para salaf sangat jauh dari sifat seperti ini. Beda sama kita. Ya, kita ini adalah orang-orang yang suka mencari pujian, senang ketika dipuji sama orang lain. Apalagi kalau kita memang melakukannya. Wong kita nggak melakukannya saja, kita senang dipuji sama orang. Ya. Ketika mungkin kita memprakarsai pembangunan masjid misalnya. Padahal kita mungkin andilnya itu cuman ya sebar brosur misalnya. Ya, andilnya cuman sebar brosur saja. Nawarkan kepada orang. Bukan dia yang paling besar jasanya, andilnya untuk membangun masjid tersebut. Tapi ketika orang-orang memujinya, Masya Allah ya, ente bangun masjid ini ya. Ya, berkat ente masjid ini bisa terbangun. Diam tok dia. Iya, seakan-akan dia mengaminkan, mengiyakan kalau dialah yang membangun masjid ini. Padahal 100 rupiah gak metu. Iya, 100 rupiah gak keluar uang dia. Dia cuma apa? Iya, nyebar brosur, nyebar proposal ke orang-orang kaya. Nah, ini saja dia senang dipuji, apalagi kalau dia yang memang membangun masjid itu dengan hartanya. Marah kalau misalnya ada orang lain yang mengatakan masjid ini dibangun sama fulan. Ngamuk dituntut itu. Macam-macam, saya yang habis uang banyak bangun masjid ini. Kok malah orang lain yang dipuji. Tapi kalau para salaf tidak. Di antara yang menunjukkan kemarin adalah yaitu ketika mereka ketika bangun di malam hari, ketika bangun di malam hari karena nggak bisa tidur. Dia bangun malam hari bukan karena dia ini lagi sholat malam, tapi karena apa? Tersengat hewan. Maka dijelaskan bahwasanya aku semalam tidak tidur bukan karena aku ini sholat malam, akan tetapi aku tidak tidur karena aku disengat hewan. Supaya apa? Supaya dia tidak dipuji sama orang-orang. Oh, Masya Allah, fulan sedang sholat malam ini ternyata sampai gak turu. Baik. Oh, HP aneh. Kita lanjutkan yang ke-19, yaitu ucapan Nabi SAW kepada Uqasyah ibn Mihsan, salah seorang sahabat Nabi yang minta didoakan supaya termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi Uqasyah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha li ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk di antara 70.000 itu. Maka Nabi mengatakan, anta minhum, kau termasuk di antara mereka. Kalimat Nabi anta minhum itu termasuk a'lam nubuwah, termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Terbukti Uqasyah bin Mihsan sampai matinya dia tetap di atas Islam. Ya, sampai matinya tetap di atas Islam. Seandainya Uqasyah bin Mihsan murtad di tengah jalan, maka terbukti Nabi SAW itu bukanlah seorang nabi. Karena apa yang disampaikan oleh beliau bertolak belakang dengan realitanya. Nabi mengatakan kau termasuk di antara 70.000 yang masuk surga, tapi ternyata zahirnya, realitanya di lapangan Uqasyah bin Mihsan
murtad, keluar dari Islam. Ya, tapi ternyata tidak. Ukasyah bin Mihsan tenanan sampai matinya dia di atas keislaman. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Baik, kita dengarkan adzan ya. Baik. Sudah tanggung. Kita lanjutkan. Tadi Nabi SAW mengatakan kepada Ukasyah, anta minhum, engkau termasuk di dalamnya. Ada khilaf di antara para ulama, apakah ucapan Nabi ini adalah kalimat khabariyah atau kalimat doa. Kalau kalimat khabariyah berarti Nabi dapat wahyu dari Allah mengabarkan kepada Ukasyah bahwasanya engkau termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Berarti itu dipastikan. Sedangkan kalau dikatakan itu kalimat doa, maka berarti Nabi sedang mendoakan Nabi, semoga engkau termasuk di antaranya. Ada khilaf di antara para ulama. Tapi wallahu a'lam, yang lebih rajih bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat khabar.
mengabarkan bahwasanya Ukasyah itu termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka sama seperti kalimat rahimahullah, fulan rahimahullah. Yang boleh itu fulan rahimahullah itu kalimat khobar atau kalimat doa. Anda mengucapkan misalnya ada fulan meninggal, maka Anda mengatakan fulan rahimahullah. Maka kalimat Anda fulan rahimahullah itu kalimat khobar atau doa? Hah? Doa atau khobar? Doa. Ya, jangan khobar, karena kalau khobar Anda jadi nabi kalau gitu. Iya, dapat wahyu dari Allah kalau fulan ini sudah dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum tentu seorang muslim yang meninggal dia dipastikan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara gaib. Ya, perkara gaib tidak boleh kita lancang masuk-masuk di dalamnya. Beda sama nabi. Kalau nabi dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla memberitahukan perkara gaib tersebut. Allah mengatakan dalam surah Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Allah adalah yang paling mengetahui tentang hal gaib, dan dia tidak akan menampakkan hal gaib ini kepada siapapun kecuali kepada rasul yang dia kehendaki atau yang dia ridhoi. Maka berarti Anda ketika mengatakan fulan rahimahullah itu artinya doa semoga dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan memastikan dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kemudian yang ke-20, pelajaran yang ke-20 adalah fadilatu Ukasyah. Bab ini mengandung pelajaran yaitu keutamaan sahabat yang mulia Ukasyah ibn Mihsan. Karena dia termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Melalui lisan Nabi SAW, anta minhum, kau termasuk di dalamnya. Maka apakah kita boleh memastikan Ukasyah pasti masuk surga? Boleh? Boleh. Karena disebutkan langsung oleh Nabi SAW namanya Ukasyah bin Mihsan, anta minhum, kau termasuk di antara 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun orang-orang yang namanya tidak disebutkan secara langsung, secara ain, secara ta'yin oleh Nabi atau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memastikannya di surga bagi orang mukmin, dan kalau orang kafir tidak boleh kita pastikan di neraka. Semukmin-mukminnya dia, sesoleh-solehnya dia, nggak boleh kita pastikan dia pasti surga, nggak boleh. Sekafir-kafirnya dia, nggak boleh kita pastikan dia pasti neraka. Ya, hanya saja kita hukumi dia secara zahirnya. Kalau zahirnya dia muslim, maka perlakukan dia sebagai jenazah muslim. Salatkan dia, doakan dia, makamkan dia di pekuburan-pekuburan Islam. Ya, kemudian antara dia dengan anaknya atau dengan ahli warisnya ada hubungan saling mewarisi. Karena dia seorang muslim zahirnya. Adapun kalau ditanya dia ditempatkan di surga atau neraka, maka jawabannya cuman bisa berharap. Saya berharap semoga dia masuk golongan orang-orang penghuni surga. Tapi memastikan enggak boleh. Demikian juga yang orang kafir. Kita hukumi zahirnya dia, jenazahnya dia kafir, kita enggak tahu dia masuk Islam. Maka jangan didoakan, jangan disolatkan, jangan dikuburkan di pekuburan Islam. Kemudian antara dia dengan keluarganya yang muslim tidak ada hubungan saling mewarisi. Ya, tidak ada hubungan saling mewarisi. Adapun ketika ditanya dia ditempatkan di surga atau neraka, maka jawabannya saya khawatir kalau dia diazab di neraka. Tapi jangan berharap dia dimasukkan surga. Sama saja itu mendoakan kan? Ya, nggak boleh mengatakan saya berharap dia masuk surga, nggak boleh. Karena dia mati di atas kekafiran. Maka kalimat kita cukup saya khawatir. Itu kehati-hatian kita supaya kita nggak masuk ranah perkara gaib.
saya khawatir dia disiksa di neraka. Adapun orang yang dipastikan seperti Abu Lahab, itu dipastikan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron. Jelas di situ dia masuk neraka. Maka kalau Anda ditanya Abu Lahab di surga atau di neraka? Di neraka, jangan wallahu a'lam. Iya, pasti di neraka. Yakin? Yakin wis. Enggak usah ragu. Demikian juga kalau Anda ditanya di mana Abu Bakar, di mana Umar, di mana Utsman, di mana Ali, di mana Abdurrahman bin Auf, di mana Talha bin Ubaidillah, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Sa'id ibn Zaid, di mana Abu Ubaidah, Amir ibnul Jarrah, di mana mereka semua? Fil jannah. Itu yang disebut dengan 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga. Disebut namanya langsung sama Nabi. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dalam satu redaksi hadis. Demikian juga dalam hadis yang lain Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian ini Uqasyah ibn Mihsan dan yang lainnya. Ya, maka boleh dipastikan masuk surga bagi yang disebut namanya dan dipastikan masuk neraka bagi yang disebut namanya. Kemudian yang ke-21, isti'malul ma'arid. Dibolehkannya menggunakan kalimat-kalimat sindiran. Ya, kalimat-kalimat sindiran. Itu lebih baik ya daripada menggunakan dusta. Mending menggunakan kalimat-kalimat yang bentuknya itu sindiran daripada bentuknya dusta. Diambil dari mana? Diambil dari Nabi ketika menjawab sahabat lain yang ingin didoakan juga. Nabi mengatakan sabaqaka biha Uqasyah. Waduh, sudah kedahuluan sama Uqasyah. Itu sindiran. Meskipun ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan Nabi mengatakan seperti itu karena Nabi tahu orang yang minta doa itu adalah orang munafik. Sehingga Nabi menolak untuk mendoakan dia. Atau yang kedua, Nabi SAW tidak diberi wahyu oleh Allah tentang status orang ini, apakah dia termasuk 70.000 seperti Uqasyah atau tidak. Maka ketika itu Nabi khawatir kalau menjawab dengan jawaban yang menyakiti hatinya. Itu ada di poin yang ke-22 ya. Husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi mengucapkan suatu kalimat yang jangan sampai menyakiti hati orang yang ada di hadapannya. Ya, Nabi cuma mengatakan sabaqaka biha Uqasyah. Waduh, sudah kedhisekan karo Uqasyah. Ya, maka yang seperti ini tidak menyakiti dia. Ya, maka boleh menggunakan kalimat-kalimat sindiran seperti ini lebih daripada menggunakan kalimat-kalimat yang dusta. Ya, menggunakan kalimat dusta. Seperti apa misalnya? Kalimat-kalimat sindiran. Seperti apa kalimat-kalimat sindiran? Ya, seperti misalnya kalau dalam masalah fikih, seorang wanita yang ditinggal mati sama suaminya, maka dia menjalankan masa iddah berapa? Kok sebulan? Cepet deh. 4 bulan 10 hari. Ya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Ya, 4 bulan 10 hari. Baik, ketika masa iddah itu ada larangan-larangan bagi wanita yang sedang dalam masa iddah, kecuali kalau dia hamil ya. Maka kalau hamil masa iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Ketika masa iddah itu dia dilarang untuk menikah dengan lelaki lain, atau dia melakukan perjanjian dengan lelaki lain untuk menikah setelah masa iddahnya selesai. Paham ya? Sudah mengikat perjanjian. Fulan, nanti kalau masa iddahmu selesai tak rabi yo.
Kata perempuannya tadi, yo siap. Nanti masa iddah saya selesai tanggal sekian. Begitu selesai, merinio, langsung rabi. Ini diucapkan ketika masa iddah. Boleh nggak? Nggak boleh. Dosa. Adapun kalau dengan sindiran, maka boleh. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, "Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa." Tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian melakukan kalimat-kalimat sindiran untuk mengkhidbah wanita, seorang wanita yang sedang masa iddah. Boleh disindir-sindir. Contoh, seorang laki-laki mengatakan kepada wanita yang sedang masa iddah tadi, "Wahai fulana, apabila masa iddahmu telah selesai, kabari saya." Ini kalimat yang gak jelas. Paham gak maksudnya? Ya, nggak jelas apa maksudnya kabari saya itu. Bisa saja dia akan menawarkan kepada temannya dia atau kepada saudaranya dia, bukan untuk dia. Beda kalau dia langsung mengatakan, kalau masa iddahmu sudah selesai, kamu tak lamar. Nah, itu baru terang itu. Tapi kalau dia menggunakan kalimat sindiran, apabila masa iddahmu sudah selesai, tolong kabari saya, maka ini dibolehkan dengan kalimat sindiran. Ya. Jadi kalau mau diurutkan, ini tebak-tebakan ya. Ada 3 kondisi wanita. Yang pertama, dia boleh dipinang secara terang-terangan maupun secara sindiran. Ini wanita yang apa? Boleh dipinang secara terang-terangan ataupun secara sindir-sindiran. Ini wanita kondisinya ketika apa? Ketika sudah selesai masa iddahnya. Ketika sudah selesai masa iddahnya, maka boleh seorang lelaki meminang dia baik dengan terang-terangan ataupun dengan sindiran. Yang kedua, seorang wanita hanya boleh dipinang dengan sindiran, tapi tidak boleh dipinang secara terang-terangan. Ini wanita ketika apa? Masa iddah yang ditinggal mati sama suami, awas. Tapi kalau masa iddah talak 1 atau talak 2 nggak boleh. Nggak boleh secara sindiran. Karena talak 1 sama talak 2, meskipun sedang masa iddah, dia statusnya masih istri dari suaminya. Yang ketiga, seorang wanita haram dipinang baik secara terang-terangan ataupun secara sindiran. Ini wanita kondisinya ketika apa? Ketika saya duwe bojo. Iya sih, apa sih? Ketika masih ada suaminya, gimana masih ada suaminya antum pinang? Baik secara terang-terangan ataupun secara sindiran, dikampleng antum bojone. Hati-hati. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk bab yang ke 4 sebetulnya kalau dari urutannya, yaitu bab al-khauf minasyirk. Bab tentang takut terhadap syirik. Sudah. Baik, nakira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.